Insya Allah kita berharap kepada Allah sampai akhir hayat kita ketika ajal menjemput. Imam Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala yang bertemu dengan 100 lebih para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. 3 permintaan yang selalu kita minta di setiap akhir sujud kita, kalau tidak bisa di setiap sujud, di setiap akhir sujud kita. Allahumma ja'alni min husnil khatimah warzuqni taubatan nasuha qabla al-maut. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi, untuk diri kita ya, tsabbit qalbi ada di 3 perkara ini yang tidak ada jaminannya datang dari Allah. Husnul khatimah, taubat sebelum ajal, kemudian tetap di dalam agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, kita sering dengar ayat
illa liya'budun. Secara harfiahnya, aku tidak ciptakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak ciptakan jin dan manusia dan seluruhnya kecuali menyembah atau beribadah kepada aku. Tetapi ahli tafsir secara ma'rifah, subhanallah, ayat ini luar biasa. Ya. Siapa yang paling menyembah Allah? Siapa yang paling sempurna ibadahnya? Siapa yang paling sempurna ketaatannya kepada Allah? Siapa? Nabi kita Muhammad. Makanya kenapa ada kalam ilham qudsi? Nih, kalam ilham qudsi ini datangnya, ilham ini tidak akan pernah terputus, Pak. Disampaikan kepada siapa? Kepada para wali-walinya yang ada di atas permukaan bumi ini. Ya. 313 wali kutub itu tetap ada sampai hari kiamat. Hilang, wafat satu diambil oleh Allah, langsung diganti. 313 wali kutub ini belajar pada satu wali, Al-Ghaus. Masya Allah, wali juga masih belajar kepada wali Al-Ghaus. Al-Ghaus ini belajar kepada siapa? Nabi Khidir, Nabi Ilyas. Dan Nabi ini belajar kepada siapa? Kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Ya. Ilham qudsi, bukan hadis qudsi ya. Salah satu di antaranya nih, ilham qudsi. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Ini sering penceramah nih. Ini hadis qudsi, bukan hadis qudsi. Ini ilham qudsi, bukan hadis dia. Barang siapa yang kenal dirinya, dia akan kenal kepada Allah. Ayat tadi, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Penyembahan, ibadah, ketaatan yang paling sempurna adalah ketaatan Rasulullah, ibadah Rasulullah, penyembahan Rasulullah. Makanya kalau Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, makanya nama rohaninya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Ahmad. Nama jasadnya adalah Muhammad. Ya. Rasulullah sebelum tidur, sebelum baring, beliau itu berbicara dengan rohanianya. Masya Allah. Rohaninya kita di dalam jasad kita ada jiwa, ya. Ada lisan, ada qalbu. Makanya ada syahadat lisan, ada syahadat jiwa, ada syahadat qalbu. Yang hari ini banyak manusia nggak paham apa syahadat jiwa kita. Dan ini diajarkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Raditu billahi rabban. Ini syahadat jiwa kita. Ya. Semuanya kita letakkan atas kehendak Allah. Raditu billahi rabban. Syahadat lisan kita. Asyhadu an la ilaha illallah. Syahadat lisan kita. Yang terkadang syahadat ini lisannya doang yang berucap, tapi perbuatannya tidak sesuai dengan syahadat. Qomo eta jiwana, ya. Raditu billahi rabban. Allah. Syahadat kedua, Allah. Inilah puncaknya. Maka kata Imam Hasan As-Sadili, ya, peletak akidah Ahlussunnah wal Jamaah,
Minimal 3 kali. Allah, 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 sallallahu, baru terasa akan gemetar merinding tubuh kita. Kita berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah. Dalam satu ayat, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu fadhkuru ni'matallahi 'alaikum fadhkuru ni'matallahi 'alaikum. Coba. Fadhkuru ni'matallahi 'alaikum. Apa maknanya? Fadhkuru ni'matallahi 'alaikum. Bersyukurlah kalian kepada Allah. Sebut-sebutlah Allah. Fadhkuru ni'matallahi. Kenapa? Nikmatnya yang begitu sempurna Allah berikan kepada kalian. Nikmat yang paling sempurna, diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah. Ketika sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, gantengan mana engkau dengan Nabi Yusuf?" Apa kata Rasulullah? Ya. Kegantengan Yusuf itu setengahnya dari kegantengan saya. Ya. Nisbun jamali, kata Rasulullah, itu hanya setengah dari kegantengan saya. Yuk. Bapaknya Nabi kita Muhammad SAW siapa? Bapak Zohirnya siapa? Abdullah. Bapaknya Abdullah siapa? Abdul. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay. Ya, bukan kan Qusay yang bukan Gadalit, bukan yang ini. Ada pakan Qusay. Ya. Terus siapa lagi? Qusay ayahnya siapa? Murrah. Murrah ayahnya siapa? Kilab. Murrah ayahnya siapa? Ka'ab. Murrah ayahnya siapa? Masya Allah. Abdullah ketika dia bernazar kepada Allah, "Lau wulida li bi 'ashra abna lanahartu ahad minkum." Ini nazarnya Abdullah yang cikal bakal akan menjadi ayahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini jarang disampaikan oleh penceramah ketika maulid. Ya. Langsung hikmah maulid aja. Ya. Kalau seandainya aku diberikan 10 orang anak, subhanallah, maka aku bernazar kepada Tuhanku, satu orang yang ke-10 akan aku sembelih. Ya Allah. Yang ke-10 aku sembelih, dikasih sama Allah 10 anak. Ya. Ada Uzair, ya. Ada Abu Jahal, Abu Lahab. Masya Allah. Yang ke-10 siapa? Abdullah. Maka nazarnya dilaksanakan sama ayahnya Abdul Muttalib. Ya. Tapi seluruh suku Quraisy ini, Masya Allah, orang terpandang, ketika terdengar oleh familinya, sanak keluarganya, kakek buyutnya ditentang, ditentang. Abdul Muttalib, kenapa engkau menyembelih keturunan cucu kami? Enggak boleh. Ini nazar saya, kata Abdul Muttalib. Enggak boleh kalian melarang saya. Akhirnya apa sepakat? Kalau begitu diundi, dibuatlah 10 kendi
dan ditaruhlah nama-nama yang 10 anaknya Abdul Muthalib di situ. Diundi. Pertama dapat nama Abdullah. Waduh, bingung ini, ya. Kakek-kakeknya itu keluarga besar suku Quraisy. Masya Allah. Kalau begitu, undi lagi. Kami taruhan 10 domba. Setiap undian, setiap dipilih dapat lagi nama Abdullah. Sampai 10 kali nama Abdullah terus. Jadi 10 kali itu diganti dengan 10 domba. Jadi 100 domba demi nama Abdullah, jangan sampai disembelih. Makanya di dalam kisah, Masya Allah, kitab sejarah, ya, Rasulullah SAW, salah seorang namanya yang disebut Abdullah itu Az-Zabihsani. Apa itu Az-Zabihsani? 2 orang yang akan disembelih. Yang pertama siapa? Ismail. Yang kedua nih Abdullah nih. Subhanallah, kagak jadi. Pas ke-10 terakhir nama Abdullah juga diganti dengan 10 domba. Jadi 100 domba itu atas nama Abdullah. Allahu Akbar. Ya. Nanti bulan Idul Adha akan ada yang nyumbang 100 domba ini. Langsung disembelih sama keluarga kita. Ada adilnya. Ya. Subhanallah, langsung dibagi-bagi. Ya mas sekalian yang dimuliakan Allah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam wulidtu makhtunan. Apa itu? Wulidtu, setelah beliau dewasa, beliau sampaikan, aku lahir dalam keadaan sudah disunnah. Wulidtu makhtunan. Dan tidak ada satu orang pun yang bisa, yang dapat melihat warisan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tertutup. Dan bidadari yang cikal bakal akan menjadi istri Rasulullah nanti di akhirat di surga, yaitu Siti Maryam dan Siti Asyiyah, ibunda dari Nabi Isa alaihissalam dan istrinya Fir'aun laknatullah alaihi. Siapa dia? Siti Asyiyah, yang tidak pernah sedikit pun, jangan sedentak, sedikit nggak pernah tersentuh oleh suaminya sendiri. Segitu garangnya suaminya gitu, tapi nggak pernah bisa menyentuh Siti Asyiyah menjadi bidadari Rasulullah yang cikal bakal akan menjadi istri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surga. Subhanallah, itu yang menjadi susternya ketika lahirnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina. Ya. Dinikahkan dan sungguh begitu indah, begitu meriah. Ya, maka malam pertama berpindahlah cahaya itu dari Abdullah ke rahim ibunda Aminah. Allah karim. Ternyata kenapa wanita ahli Taurat tadi menarik Abdullah ke dalam rumahnya untuk dijadikan sebagai suami? Ahli Taurat itu dia punya rohani, bisa melihat ada cahaya di wajah Abdullah, ya. Dan cahaya itu telah pindah ke ibunda Aminah yang akan melahirkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kali berikutnya jalan lagi dia, ketemu, penasaran dia cari tuh perempuan lagi ahli Taurat. Sekarang saya ada nih, mau apa? Kok beda ya? Kata perempuan Taurat, kok beda? Loh, beda apa? Ini Abdullah yang kemarin yang kamu tarik. Enggak, kemarin itu saya melihat di wajah engkau ada cahaya, tapi sekarang sudah tidak ada. Kabur lu, jangan di sini lagi. Ya, disuruh balik dia. Ya, ya, pengen dinikahin sama Abdullah. Allah dari ayah Nabi kita Muhammad SAW, tapi diusir sama ahli Taurat ini karena tidak ada cahaya lagi. Kemana cahaya itu? Telah Allah titipkan ke dalam rahim ibunda Aminah. Makanya 30 generasi dari Nabi Ibrahim alaihissalam semua dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, berpindah itu nur, cahaya sampai kepada Allah
6 tahun setelah lahir, ibunda meninggal juga. Allahu Akbar. Subhanallah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Dijaga oleh Allah 30 keturunan. Tadi Abdullah bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Ga'ab bin Ghalib bin Fihr bin Mudrikah. Masya Allah. Terus. Bin Ilyas bin Mudrikah bin Khuzaimah bin Kinana bin Nawar. Hanya kenapa? Millata Ibrahim Hanifah. Ikuti millah Nabi kita, Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena cikal bakal itu nanti akan turun di bawah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah. Jemaah ini muliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka beberapa waktu ini ya di grup WA kita ini banyak yang dipanggil sama Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, teman kita, sahabat kita, jamaah kita ya. Para ulama kita, para wali-wali Allah ya. Ulama terbesar di Indonesia ini dan gurunya para ulama yang terbesar di Indonesia ini, Syekh Nawawi Al-Bantani. Subhanallah. Beliau punya kitab satu dan ini ada juga di dalam kitab beliau menyadar juga dalam kitab Mukasyfatul Qulub yang dikarang oleh Imam Al-Ghazali. Kitab beliau Imam An-Nawawi Al-Bantani Al-Jawi Al-Bantani ya. Iddatul Al-Qadir ya. Iddatul Qadir ini kitab yang dikarang oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Beliau menyampaikan ya, Allah akan berikan tanda-tanda orang-orang yang akan wafat. Jangan dibiasakan mati Pak ya. Mati itu binatang ya. Wafat. Nah, ada orang mati. Nah, beda nih ya. Ada yang wafat. Masya Allah ya. Ada yang maut. Nah itu bahasa lembut itu, bahasa Sunda ada yang maut ya. Ada yang payah, kan payah. Nah itu bahasa kasar tuh ya. Ada yang maut. Masya Allah ya. Dari kata mati, mayit ya, mayit, maut, tiga tuh, beda-beda tuh, ya. Mayit masih ada tasdidnya, ya. Dan kita ini mayit semua nih Pak, masih hidup. Kamu mayit? Iya saya mayit. Calon mati itu namanya mayit, masih ada tasdidnya. Ketika pada level kedua mayit, enggak, tasdidnya sudah diambil, enggak ada mayit, langsung mayit. Itu sudah. Kalau ada orang nanya, kamu mayit? Lu gila, sadar nggak? Gue masih hidup nih. Kalau ada tasdidnya, itu kita masih hidup. Mayit namanya. Ya. Kalau mayit itu sudah is dead, mati atau wafat. Kemana tasdidnya? Nah, coba baca surat Al-Mulk. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kemana tasdidnya? Sudah diambil maut. Ya. Siapa itu maut? Pencabut nyawa. Ya. Masya Allah. Beliau menyampaikan luar biasa. 100 hari sebelum menjelang wafat kita, maka Allah akan berikan tanda warning kepada orang-orang yang beriman. Ini Pak, ada tanda nih orang beriman nih. Jadi kita orang beriman nih diberikan tanda sama Allah, warning. Ya. Dan itu jatuh pada waktu asar. Kata beliau nih, ya, ini seorang wali Allah, ya, yang ada di bumi Indonesia.
gurunya para ulama. Subhanallah. Iya. Syekh Khalil Bangkalan termasuk belajar sama beliau. Syekh Khalil Bangkalan gurunya Hadratus Syekh Imam Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Ada dua ulama besar yang termasuk guru di antara gurunya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, ya, termasuk Kiai Khalil Bangkalan. Kemudian Kiai Soleh Dara, itu termasuk, masya Allah, ulama-ulama Indonesia ini luar biasa dan kancah internasional diakui, ya. Imam-imam awal di Mekah Madinah itu adalah ulama-ulama kita yang memimpin umat, ya, yang ada di sana. Subhanallah. Jatuh pada waktu asar, kata beliau. Bagaimana contohnya, ya, gimana itu, ya, yang tanda-tandanya? Kata beliau, waktu asar itu badan ini akan merinding, menggigil seperti orang kedinginan, demam, tapi enggak. Waktu asar itu menggigil, dan itu menggigilnya sesaat. Pernah nggak kita lihat daging, Pak, setelah dipotong terus caca-caca, ada daging yang gerak-gerak tuh, masih gerak-gerak, kayak begitu, ya. Dan itu waktu asar 100 hari, Pak, 100 hari menjelang wafatnya itu diberikan terang seperti itu, ya. Orang beriman dia akan tersadar, Allahu Akbar, 100 hari lagi. Tapi kalau orang beriman, itu biasa aja, ya. Kenapa dia? Apa dia? Ya, ini luar biasa, masya Allah. Imam Al-Ghazali itu 2 bulan sebelum beliau dipanggil oleh Allah wafat, itu sudah dikumpulin semua ahli keluarganya. Ayo kumpul, 2 bulan lagi. Beliau mengucapkan seperti itu, 2 bulan lagi saya akan menghadap Allah. Bahkan saudaranya sendiri Ahmad, ya, rahimahullah taala, beliau kan mengkafani dirinya sendiri. Imam Al-Ghazali itu mengkafani dirinya sendiri dari mulai kaki, dikafani sama beliau sendiri. Ya, ketika sudah sampai di tenggorokan, Al-Ghazali tidak sanggup lagi, beliau disampaikan kepada saudaranya Ahmad, tolong lanjutkan kafan saya. Subhanallah. Itu rohani itu, Pak, gimana? Masya Allah, Allah berikan seperti itu. Itu, ya, level Imam Al-Ghazali. Bagaimana ulama-ulama sebelum beliau, ya, wali-wali Allah sebelum beliau. Allahu Akbar. Nah, ketika 100 hari ada tanda seperti itu, pas asar, nah, ayo, ya, siap-siap, ya, siap-siap. 100 hari, Pak, ya. 40 hari. Nah, ini, ya, ada 40 hari, ada oleh Syekh An-Nawawi Al-Bandani Al-Jawi rahimahullah ta'ala. Allah Akbar. Yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Nabi itu mengajarkan kepada kita, ya, tadi yang 100 Pak, yang 40 boleh ditanya sama Habib Ali. Yang 40, yang ketiga, yang ketujuh, yang ketiga, yang ke-1. Ya. Kalau enggak, cari kitabnya. Ya. Ada di Kasyafatul Qulub yang dikarang oleh Imam Al-Ghazali, dan ada di dalam kitab Syekh An-Nawawi Al-Bandani Iddatul Al-Qadir, ya, itu dijelaskan. Nah, jadi bahan renungan kita, jadi bahan persiapan kita. Bagi orang beriman, ada tanda kutip, bagi orang beriman, ya, bagi enggak juga, ya. 40 hari itu akan berkelebat di hadapan kita sesaat, seperti ada orang yang lewat, tapi kita nggak nyadar. Dan itu juga waktu asar terjadinya. Nah, ya, 40 hari itu. Nah, siap-siap, ya. Allah. Kemana 7 hari? Oh, lebih dahsyat lagi. Ya, Allah Karim. Ya, 7 hari itu pandangan kita sudah tidak baik. Ya, kaki kita nih,
kaki kita ini punten. Ini sudah ke bawah, ya, nggak bisa lagi rak lurus, udah mulai menyong, ya, terus menyong, terus hesek bangkit, ya. Kalau orang tua kita bangkit masih bisa, ya, walaupun sakit-sakit masih bisa. Ada yang tidak akan bisa lagi bangkit, walaupun tubuhnya sehat, ya, kelihatan jajak, ya. Hidungnya yang biasa mancung begini akan melengkung ke bawah. Bisa nggak ada hidung kita? Ya. Dan kuping ini akan melonjak masuk dalam. Nah, lamun ayat eta tanda-tandana siap-siap 7 hari. Ya, 7 hari. Masya Allah. Makanya Nabi kita mengajarkan, yuk sebelum tidur, Nabi itu mengajarkan kepada umatnya, yuk berdialog. Berikan makanan rohani kita, ya. Kalau jasad kita berikan makan, apa kebutuhan jasad ini? Pakaian, makanan, tidur dan sebagainya, ya. Zahir kita nih, begitu kita siapkan. Bagaimana rohani kita? Ayo, akal kita ini kita sekolahkan sampai profesor. Allah Akbar. Biaya beratus juta, tapi rohani kita pernahkah kita sekolahkan? Rohani itu, ya. Subhanallah. Dulu nggak ada HP, Pak, nggak ada, ya. Saya masih ketemu tuh, ya, telepon-teleponan pakai benang sepanjang apa tuh, halo, misalnya dipakai kaleng itu tali susu, halo, kedengaran juga, ya. Subhanallah, masih pakai itu kita. Tapi batin ini bisa berbicara. Ruhani ini bisa nyambung kepada siapa yang kita akan tuju gitu. Bagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bermil-mil lagi khutbah, beliau bermil-mil saksikan di sebelah gunung ini tentara kafir telah siap untuk menyerang. Oh, ruhnya, ya. Nabi itu sebelum tidur memberikan nutrisi kepada ruhani, walaupun Nabi udah dijamin oleh Allah nggak punya dosa, orang yang paling maksum, Allah Akbar, awal akhir, ya. Tapi ketika ditanya, ya Rasulullah, kenapa engkau sampai bengkak-bengkak kaki sholat? Bukankah engkau telah dijamin oleh Allah nggak punya dosa? Itu tengah malam, ya, bengkak-bengkaknya Rasulullah itu tengah malam, ya. Apa kata Rasulullah? Apakah aku tidak boleh menjadi hamba yang pandai bersyukur? Jadi ukuran orang bersyukur itu bangun malam, sholat tahajud, walaupun 2 rakaat, itu ukuran bersyukur. Bukan bersyukur dikasih segala macam, bukan, ya. Dan itu asbabul wurudnya, bukan asbabul nuzulnya, asbabul wurud. Sebab-sebab turunnya hadis itu saat Rasulullah sholat malam bengkak-bengkak kakinya. Ditanya, kenapa ya Rasulullah? Kenapa engkau masih sholat juga sampai bengkak-bengkak begini? Kata Rasulullah, apakah aku tidak boleh menjadi hamba yang pandai bersyukur? Nah, jadi ukuran syukur itu bangun sholat malam. Kalau tidak memberatkan umatku, maka aku wajibkan sholat tahajud. Allah, Masya Allah, ya. Siapa? Apalagi yang koman kerja lembur, Masya Allah, bagus kerja lembur sampai jam 12. Jangan tidur dulu, angkat dulu rakaat. Apa bisa Ustaz? Sholat tahajud sebelum tidur boleh, ya. Abu Bakar Umar mencontohkan, sama-samanya ngomong sama Rasulullah, ya Rasulullah, aku nggak bisa tidur sebelum sholat tahajud, tapi aku sudah sholat tahajud. Sadaqta, kamu benar, kamu berhati-hati. Umar, ya Rasulullah, aku tidur dulu baru sholat tahajud. Mantap. Ya. Jadi dua-duanya boleh. Jadi kalau kita mau sholat tahajud nggak bisa tidur dulu, maka silakan. Ya, sudah kita dapat tahajud. Allah Akbar. Apa yang dibuat oleh Rasulullah? Beliau memberikan nutrisi kepada rohani. Ya, qalbu. Ya. Mana itu qalbu? 2 jari dari susu kita. Disitulah tempatnya qalbu. Rohani Allah berikan, ya.
liruhi. Nah, kita kenal nggak nama rohani kita, Pak? Nama rohani Nabi siapa? Ahmad. Nama jasadnya Muhammad. Nama jasad saya Masyhur Quraisy. Nama rohani saya ada sendiri. Nah, kita nama rohani siapa? Ustaz, nama rohani siapa? Nama jasadnya? Ustaz Jana. Nah, itu nama rohani siapa tuh? Nama jasadnya Jana. Nama rohani siapa? Jan. Subhanallah. Ya. Jan itu dari kata jin, tersembunyi. Ya, nggak kelihatan. Terkadang boleh memang nggak kelihatan. Ya, jan. Dari kata jin, kemudian alif dan nun. Allahu Akbar. Nah, beliau menutrisi rohaninya. Ini ngajarin. Ya, kita mau berdialog dengan rohani kita, Pak, sebelum tidur. Mau sehat, mau panjang umur, mau apa? Subhanallah. Luar biasa. Sampai Hadrat Syekh Al-Habib Al-Haddad, Abdullah Al-Haddad, ini ulama-ulamanya nih. Dedekatnya ulama ini, Pak. Masya Allah. Ya, gurunya para guru memberikan satu doa amalan khusus untuk penyembuh seluruh penyakit, bahkan untuk meminta panjang umur. Kalau sudah diberikan batas waktu kita, umur kita bisa panjang tuh. Apa amalannya? Masya Allah. Wabil haqqi anzalna wabil haqqi nazal. Ini kalau orang punya sakit, Pak, mangga. Ini saya ijazahkan juga, kali kita diijazahkan, ya. Mangga mau diamalkan silakan. Obat seluruh penyakit dalam tubuh kita, ambil air segelas. Ulah diludahinya, ulah. Ya. Kiwai. Kita tawasul dulu, usul dulu kepada Rasulullah, ya, kepada Hadrat Syekh Al-Habib Abdullah Al-Haddad. Al-Fatihah. Ulah begini baca. Bakteri masuk lagi di situ. Nah, ya, biasa aja. Ada ustaz juga salah baca nih. Bismillah. Ya, ada cara itu baca. Jangan sampai Nabi saja melarang kita meniup, minum. Apalagi ustaz, level ustaz. Ludahnya kasih ke situ. Nah, ya Allah. Bacanya ada ruh yang keluar dari kita setelah baca Al-Fatihah. Syarat aja. Nah, baca wabil haqqi anzalna wabil haqqi nazal. 70 kali, Pak. Itu hanya pakai tasbih kita. Ya, 70 kali. Wabil haqqi anzalna wabil haqqi nazal. Wabil haqqi anzalna wabil haqqi nazal wabil haqqi nazal. Itu, Pak, demi Allah, penyakit yang dalam itu. Kalau kita yakin, ya. Ini keyakinan yang harus tanam. Tauhid kita harus benarkan. Ya, langsung tuh, Masya Allah. Dan ini telah dibuktikan. Ya, wabil haqqi anzalna wabil haqqi nazal. Wabil haqqi anzalna wabil haqqi nazal. Ini Al-Quran, Pak. Ya, tapi ada maknanya yang tersirat di dalam kata itu. Allah. Ya, angkat, ya, angkat, diamalkan. Allah Akbar. Rohani kita, ya, nutrisi, berikan nutrisi rohani kita, ya, karena seluruh anggota tubuh kita tidak akan bisa berfungsi kalau nggak ada roh. Kalau sudah dicabut itu, ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka. Ketika kita baca iyyaka na'budu, coba seakan-akan rohani kita ini berbicara, ya, dengan rohani kita ini. Sehatkan depan belakang, jaga, ya, panjangkan umur saya sampai 125 tahun. Itu kita ngomong sama rohani kita, ya. Dan itu Nabi, Masya Allah. Jangan mau tidur, bangun tidur Nabi sebelum turun dari tempat tidur. Apa yang dibaca oleh Nabi? 10 ayat dari akhir surah Al-Imran. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ sampai paling ujung akhir dari surah Al-Imran.
Ali Imran bisa? Ali Imran, ya. Ya ayyuhalladzina amanu ya ayyuhalladzina amanu sabiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Itu dari akhir dari surah Ali Imran. 10 ayat dan itu istimrar. Nabi selalu membaca itu setelah bangun tidur sebelum turun dari pembaringannya. Gitu nggak kita? Masya Allah. Maka coba dilatih syahadat jiwa kita, syahadat lisan kita, syahadat tubuh kita. Apa syahadat jiwa tadi? Raditu billahi rabban. Semua ya kita pantek dengan aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Raditu billahi rabban. Kita membaca ayat tapi dalam qalb kita Allah, Allah, Allah. Tidak harus kita tahu arti dari apa yang kita baca, Pak, tapi ada Allah. Itulah puncak kekhusyuan salat. Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira. Mulai ketika kita membaca, melafazkan bacaan di dalam salat, di dalam qalb kita terus Allah, Allah, maka pasti pikiran kita enggak nyeleneh kemana-mana. Ini syahadat qalb kita harus kita latih. Bagaimana cara melatih? Harus usul. Ada yang namanya thariqah, jalannya yang harus menuntun. Ya, tidak sembarang jalan. Ya. Hati-hati. Orang yang banyak berzikir kalau tidak dituntun itu panas. Panas. Ya, panas. Nanti salah sendiri nanti. Ya. Makanya Allah karim. Ya. Kita latih. Ya. Rohani kita. Qalb kita, jiwa kita, ya, kita isi rohani kita ya, dengan nutrisi yang telah dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenikmatan yang paling terindah, terbesar, termulia adanya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Kami haturkan terima kasih kepada guru kita yang telah memberikan tausiahnya kepada kita semua, dan kami juga ucapkan terima kasih kepada seluruh jamaah yang sudah sama-sama mengikuti dan hadir di majlis ini. Mari kita tutup untuk pertemuan ini. Insyaallah nanti setelah ditutup, mangga DKM menyiapkan sarapan pagi di sebelah kanan masjid. Silakan nanti. Mari kita tutup dengan pembacaan istighfar, hamdalah dan terakhir majlis. Astagfirullahaladzim, alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.